Ya, saudara, kita sudah membahas yang lalu tentang first cause dan second cause. Dan ini menjawab semua jawaban-jawaban klise yang menurut saya kurang tepat, ya. Yang seringkali kita dengar itu jawaban klisenya adalah Allah memberikan kebebasan. Nah, ini pernyataan kebebasan ini ya adalah kelihatannya benar, tapi menurut saya tidak benar. Kenapa? Karena yang sesungguhnya kebebasan itu tidak pernah sungguh-sungguh ada. Ya, saya tegaskan kembali, kebebasan itu tidak pernah sungguh-sungguh ada. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena kita ini memang nggak pernah bebas sebebas-bebasnya. Ya, oh ada Pak, zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu dia kan bebas. Saya tegaskan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa pun tidak bebas. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah, karena begini prinsip presupposisinya dulu ya, presupposisinya itu Adam dan Hawa itu kan ciptaan. Dan bagaimana ciptaan dan ciptaan itu bisa sebebas-bebasnya mau melakukan apapun yang dikehendaki oleh ciptaan, tentunya nggak bisa kan. Kalau pencipta itu adalah bebas, itu ya satu-satunya yang memiliki kebebasan yang paling bebas. Bukan kebebasan yang liar ya. Itu kebebasan yang liar itu bukan kebebasan. Tapi kebebasan yang benar-benar kebebasan sejati hanyalah milik Sang Pencipta. Sedangkan saudara dan saya sebagai ciptaan, namanya aja ciptaan. Mana bisa kita memiliki kebebasan seperti Sang Pencipta. Tapi kalau misalnya ditanya, lupa kan kita bisa aja mau kemana, mau pakai pakaian apa, memilih apa, dan sebagainya. Itu kan kebebasan, Pak. Nah, kalau Anda mendefinisikan kebebasan hanya sebatas itu, ya memang itu kelihatannya bebas, tapi sesungguhnya itu pun juga bukan kebebasan. Kebebasan yang maksudnya yang benar-benar murni kebebasan. Ya, seperti Allah yang mempunyai kebebasan yang sejati seperti yang tadi saya katakan. Ya, kenapa? Karena kita ini salah satu contoh ya presupposisinya. Kita ini sebagai ciptaan semata-mata bergantung kepada Sang Pencipta. Ya, saya ulangi. Saya ulangi. Kita ini sebagai ciptaan itu semata-mata hidup kita ini semata-mata bergantung hanya kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Kita ini kan ciptaan. Maka dalam kebergantungan kepada Sang Pencipta itu aja kita sudah tidak memiliki kebebasan kan. Nah, itu aja sudah menunjukkan betapa kita ini nggak bebas. Saya kasih filosofi kebebasan ini sedikit
membahas perisa posisi kebebasan. Ya sebagai contoh lah, saya pernah diskusi dengan mahasiswa. Dan waktu itu ada suatu peristiwa atau suatu kasus di mana dalam kasus itu saya memberikan saran-saran untuk mahasiswa yang saya bina ini, saya arahkan untuk melakukan ini dan melakukan itu. Lalu protes mereka. Mereka bilang, Pak, kalau Bapak memberi saran-saran seperti itu, berarti itu tidak murni dari diri kita, Pak. Itu kita sudah dipengaruhi oleh Bapak. Biarlah kami memiliki kebebasan untuk memilih apa yang kami mau lakukan. Bapak tidak usah memberi pengarahan-pengarahan. Jadi si mahasiswa ini maunya bebas, ya kan? Tidak usah diarahkan dan tidak usah dipengaruhi. Kita murni dari mahasiswa bertindak atas inisiatif kita. Jadi tidak mau dapat pengarahan-pengarahan, nggak mau. Karena dia bilang kalau kita sudah dapat pengarahan-pengarahan itu namanya tidak murni dari mahasiswa. Lalu saya tanya lagi. Jadi dia itu kan inginnya kebebasannya itu kan murni dari dirinya sendiri kan gitu. Lalu saya tanya lagi, adakah kamu memiliki kebebasan yang sama sekali tidak dipengaruhi orang lain? Ada katanya. Ya. Saya ulangi ya pertanyaan saya, adakah kamu memiliki kebebasan yang sama sekali murni, kebebasan yang murni yang sama sekali tidak dipengaruhi dari orang lain? Adakah kamu memiliki kebebasan seperti itu? Dia bilang ada. Apa? Ya saya ini misalnya contohnya saya sekarang bertindak mau kemana, mau pergi kemana, mau pakai pakaian apa dan sebagainya. Saya bilang, kamu mau pergi kemana itu kamu nggak ada pengaruh siapa-siapa. Nggak ada Pak, itu dari diri saya sendiri. Bohong saya bilang. Kamu sekarang berpakaian nggak ada pengaruh dari siapa-siapa. Nggak ada Pak, murni ini pakaian yang saya pilih sendiri. Saya beli di toko, ini pilihan saya. Saya bilang bohong. Kenapa? Karena kamu ini mau pergi kemana, mau pergi ke sana atau ke sini, kamu itu sudah punya pikiran yang terbentuk sebelumnya, sehingga pola berpikirmu itu memilih untuk kamu sekarang mau pergi kemana, mau ke A atau ke B atau ke C, karena kamu sudah ada pola pikiran yang melatar belakangi dan pola pikiranmu itu sudah diproses melalui peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah, pergaulan-pergaulan, pendidikan-pendidikan, pengajaran-pengajaran, ya, dan policy-policy atau kebijakan-kebijakan atau nilai-nilai yang tertanam dalam dirimu sehingga kamu bisa pilih A, B, C. Demikian juga kamu berpakaian, saya bilang. Kamu kalau bilang kamu berpakaian tidak dipengaruhi siapa-siapa, kamu kok bisa berpakaian tuh padahal kamu dari kecil kan keluarnya telanjang. Sekarang kok bisa berpakaian itu diajari siapa? Nah, jadi oke, saya tidak usah memperpanjang ini. Maksud saya, apa yang kamu anggap bebas, sebetulnya kamu itu sudah dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau kamu mau bebas sekarang, silakan kamu telanjang. Saya mau bebas, saya mau telanjang. Saya mau jalan-jalan di kampus dengan telanjang. Gimana kira-kira? Bebas kok. Saya bebas, saya tidak mau dipengaruhi siapa-siapa. Saya mau telanjang sesuka saya. Ya, itu bebas loh.
mau semau-maunya sendiri toh. Nah, saya bilang, kamu kalau jalan-jalan di kampus dengan telanjang, sebentar lagi kamu nggak bebas karena ditangkap satpam. Ya, toh. Oke, jadi ini sedikit ulasan mengenai kebebasan. Dan saudara dan saya pun sekarang bisa berpikir A, berpikir B, berpikir C. Itu bukan karena kebebasan Anda. Ya, tapi pikiran Anda itu sudah terbentuk melalui suatu proses. Dalam Anda sebelum ini belajar A, belajar B, belajar C, atau ada pergaulan A, B, C, atau ada pendidikan A, B, C, atau ada pengalaman A, B, C. Ya. Dan kalau kita sudah mengerti teologi, ada tentunya anugerah Tuhan yang membuat saudara dan saya sekarang bisa berpikir seperti sekarang ini. Itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kebebasan Anda. Jadi yang benar-benar yang namanya kebebasan murni itu tidak pernah ada. Ya. Anda sekarang merasa bebas. Sebetulnya Anda tidak bebas. Karena apa? Anda sekarang bergantung kepada oksigen. Anda merasa bebas. Coba kalau tanpa oksigen, saudara bebas enggak? Enggak bebas kan? Nah, jadi siapa bilang kita ini bebas? Anda bebas, merasa bebas? Sebetulnya tidak. Anda ini adalah warga negara Indonesia yang harus bayar pajak. Ya. Bebas enggak? Saya enggak mau bayar pajak. Saya mau bebas. Nah, enggak bisa kan? Anda warga negara. Anda kalau enggak bayar pajak, Anda ya akan didenda. Ya, jadi siapa yang bilang kita benar-benar mempunyai kebebasan? Enggak ada. Ya, jadi sebetulnya kebebasan itu bukan ajaran firman Tuhan. Saya berani tegaskan, kebebasan itu malah adalah tawaran iblis. Saya ulangi ya. Kebebasan itu malah tawaran dari iblis. Karena iblis sudah dari awal sudah memberikan tawaran kebebasan kepada Adam dan Hawa. Ya, siapa yang melarang kamu makan buah itu? Justru kalau kamu makan, kamu akan mengetahui pengetahuan yang baik dan jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Justru yang menawarkan kebebasan adalah iblis. Allah tidak pernah menawarkan kebebasan. Allah mengajarkan ketaatan, bukan kebebasan. Saya ulangi, Allah mengajarkan ketaatan, bukan kebebasan semau gue. Anda perhatikan ya, status kita aja sudah menunjukkan bahwa kita ini tidak bebas. Sebelum di dalam Kristus kita disebut hamba dosa. Dan setelah di dalam Kristus kita disebut hamba Allah. Dua-dua adalah hamba. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ya, Roma 6 ayat 20 itu kamu sebelum dalam Kristus kamu itu hamba dosa. Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 22. Setelah kamu dalam Kristus, kamu hamba Allah. Dua-dua adalah hamba. Tidak ada status bebas. Gua tidak mau jadi hamba siapapun. Gua adalah Tuhan atas diriku sendiri. Itu adalah ajaran Nietzsche. Ya, dehir moral. Itu tidak pernah ada itu dehir moral itu. Itu tipuan iblis. Kamu merasa kamu adalah Tuhan atas dirimu sendiri. Itu sudah menunjukkan kamu itu adalah budak daripada tipuan iblis.
Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang namanya kebebasan. Kita bergantung kepada oksigen, kita bergantung kepada anugerah Allah, kita bergantung kepada gravitasi, ya. Wah, banyak hal kita bergantung. Jadi manusia mau mimpi bebas itu omong kosong. Saya dulu memang waktu masih kecil saya bermimpi akan bebas. Waduh, kapan aku gedenya ya toh. Si cilik iki gak enak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya toh sama orang tua dilarang, apa mau pergi-pergi ya dilarang. Waduh, kalau aku wis gede enak. Ya, bisa pergi semaunya sendiri ya toh. Bisa memutuskan sendiri, mau apa saja. Tapi setelah kita gede gini, apa kita benar-benar merasa bebas? Tidak juga. Apalagi sekarang kena COVID-19, ya toh. Nah, tahu rasa lu betapa kita ini tidak bebas sebetulnya. Sebetulnya ini COVID-19 ini hanya mau menyadarkan saudara dan saya bahwa kita ini sebenarnya tidak pernah bebas. Ya, oke. Saya nggak mau berlarut bahas bebas, tapi yang jelas kebebasan itu tidak benar. Nah, kalau teori kebanyakan yang itu teori-teori apa itu namanya istilahnya? Ya, teori-teori yang biasanya diungkapkan itu kan Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Mau pilih A atau pilih B. Tapi Anda dalam kemampuan Anda untuk mau memilih itu aja sudah Anda tidak bisa punya pertimbangan yang sempurna dalam memilih. Pertimbangan-pertimbangan Anda itu sudah dipengaruhi oleh karakter Anda sendiri, dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri Anda. Coba itu orang-orang yang jadi radikal itu. Kenapa? Ya karena sudah dipengaruhi kan oleh nilai-nilai tertentu sehingga menjadi radikal. Kenapa saudara tidak mau jadi radikal? Ya karena saudara juga sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu sehingga saudara tidak mau jadi radikal. Ya kan? Kenapa Anda tidak menjadi teroris? Ya karena Anda sudah dipengaruhi nilai tertentu bahwa teroris itu nggak benar. Tapi kalau Anda misalnya hidup dalam lingkungan teroris, wow, teroris itu pahlawan. Jadi di mana kebebasan itu? Nah, ini yang kita perlu benar-benar renungkan dengan baik. Oke, saudara. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dalam merenungkan akan arti kebebasan. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa itu adalah karena Allah memberikan kebebasan. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan Allah sebenarnya tidak pernah merencanakan adanya kebebasan. Berarti Allah itu memberikan suatu kebebasan yang Allah sudah tahu rencananya bakal rusak. Gara-gara kebebasan yang diberikan. Dan Allah menyesal dengan kebebasan yang diberikan itu karena manusia memilih yang salah. Padahal Allah juga sudah tahu bahwa manusia pasti pilih yang salah. Dan Allah juga sudah tahu kemampuan manusia sampai batasnya di mana untuk bisa mempergunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Allah tahu kemampuan manusia sampai di mana. Bahwa manusia itu tidak mampu bisa menggunakan kebebasan yang dipercayakan kepada manusia. Jadi, apa itu artinya diberikan kebebasan? Apakah benar-benar itu tanda orang bermoral memiliki kebebasan?
Ya, ilustrasi yang selalu diberikan adalah saya baru bisa mengetahui bahwa pasangan saya benar-benar setia pada saya saat dia memiliki kebebasan untuk memilih pria yang mana yang dia sukai tanpa paksaan. Jadi kalau paksaan itu tidak bermoral. Tapi kalau namanya bermoral, kasih kebebasan. Dan kalau saya kunci di rumah terus-menerus seumur hidupnya dia mau tidak mau memang setia sama saya. Tapi kalau dia bisa keluar kemana-mana, dan dia bisa melihat pria manapun, dan dia tetap setia sama saya, nah itu baru namanya bermoral. Kebebasan, kesetiaan yang bermoral karena ada kebebasan. Ya. Tetapi Anda juga harus sadar bahwa kalau pasangan Anda itu bisa setia kepada Anda, itu juga karena dia mempunyai pikiran-pikiran yang sudah terbentuk di dalam dirinya, yang dipengaruhi oleh Anda juga, kan? Gitu. Jadi dia mau setia atau tidak, itu juga karena ada nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, dan itu sudah dipengaruhi. Jadi mana ada orang yang benar-benar bebas dengan nilainya sendiri, murni dari dirinya sendiri, tanpa ada pengaruh-pengaruh dari luar. Itu tidak pernah ada. Ya, oke. Sehingga saya terus terang menolak teori kebebasan. Untuk menguji manusia atau menguji kesetiaan manusia kepada Allah, maka diberi kebebasan. Dan akhirnya manusia menyalahgunakan kebebasan itu. Padahal Allah sudah tahu, tidak usah diuji pun, Allah sudah tahu manusia pasti bakal jatuh dengan kebebasan yang diberikan. Jadi ujiannya itu mau apa? Tujuannya itu ujian itu. Ya, kalau sudah pasti nggak mampu, pasti nggak akan bisa lah menjawab. Jadi misalnya gini, ada dosen yang memberi soal kepada murid-muridnya, soal ujian. Dan soal ujian itu yang diberikan tuh dosennya itu sudah tahu, tidak ada satupun muridnya bisa jawab soal ujiannya. Dan pasti semua fail. Ini misalnya, ini hanya misal loh ya. Jadi dosennya tahu bahwa murid-muridnya ini kekuatannya sampai di seberapa, kepintarannya sampai seberapa. Dan dia katanya memberi ujian yang dia tahu pasti dengan ujian ini semua fail. Nah, itu apa namanya ujian kalau begitu itu? Ya. Apa itu yang namanya ujian? Sampai semuanya fail. Konyol kan? Ya, itu namanya bukan ujian, itu namanya menjebak. Ya kan? Saya kasih soal ini, ayo. Siapa yang bisa? Saya yakin semua pasti fail. Akhirnya betul, fail semua. Dan dosennya juga sudah tahu, pasti fail lah, kasih soal seperti ini, tidak ada yang bisa jawab. Karena memang soal itu tidak pernah diajarkan, misalnya. Ya, dan tidak pernah, murid-muridnya juga tahu ada apa ini teori seperti itu, nggak pernah tahu sama sekali. Ya sudah, langsung fail. Nah itu. Allah juga sudah tahu bahwa kebebasan itu akan membuat manusia pasti fail. Allah juga sudah tahu kemampuan manusia untuk berpegang pada perintahnya itu sampai di mana kemampuan manusia. Oke. Jadi sekali lagi tidak ada yang benar-benar namanya kebebasan yang murni, itu tidak ada. Ya ini pemikiran-pemikiran seperti ini seharusnya dipikirkan oleh orang-orang reform. Karena kita ini memang perlu belajar berpikir yang
bertanggung jawab seperti yang saya ajarkan awal-awal, yaitu perlunya ada presupposisi, perlunya ada epistemologi, ya, pemahaman tentang epistemologi, presupposisi, dan logika yang mau tunduk kepada Alkitab. Oke, jadi, nah lalu pertanyaannya kan, kalau begitu bagaimana manusia ini bisa jatuh dalam dosa? Nah itu kita kan sudah bahas. Ya, anugerah yang ditarik, sebagian anugerah yang ditarik. Lalu yang kedua adalah first cause dan second cause. Oke, sekarang saya mau share untuk bahan hari ini. Selamat datang untuk semua saudara. Mungkin bisa disambut dulu oleh host kita. Selamat datang untuk Pak Aryo, Pak Arthur, Pak Elia, Pak Elvin, Emil, Jacob, Lani Toha, kemudian ada Levi Wijaya, ada Jo Hendarto, ada Nur Wijayanti, ada Pak Elia, ya, ada Patrick Immanuel, kemudian ada Pak Tony, ya, ada Celia, dan juga ada Pak Theodor Nehemia, ada Yana Yohanes. Baik. Oke. Saya sudah pernah memberikan contoh yang lalu tentang first cause dan second cause, tentang Habel dibunuh oleh Kain. Jadi supaya refresh sebentar. Jadi Kain itu kan membunuh Habel dengan kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, pilihannya sendiri. Kelihatannya Kain kan bebas kan, mau membunuh Habel itu, tapi sebetulnya dia sudah dikatakan oleh Allah dosa sedang mengintip. Dan Kain kelihatannya tidak berdaya mengatasi godaan hawa nafsu ingin membunuh saudaranya Habel karena cemburunya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Kain itu tidak bebas. Ya. Oke. Lalu akhirnya Habel dibunuh. Berarti itu Habel dibunuh ini apakah itu penetapan Allah? Saya jawab ya. Penetapan Allah, karena tidak ada kejadian yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Itu presupposisinya. Jadi kembali lagi kepada presupposisi. Tidak ada kejadian bisa terjadi di luar penetapan Allah. Jadi Habel dibunuh itu adalah penetapan Allah. Loh, kok Allah menetapkan yang kejam seperti ini? Ya, di dalam kesementaraan waktu kita menilai ini adalah kekejaman. Tentunya kekejaman perbuatan Kain. Tapi kenapa Allah tidak melindungi Habel? Nah, pertanyaan kan di situ. Habel tidak berdaya dibunuh oleh Kain. Katanya Tuhan itu melindungi anak-anaknya. Ya, saya tetap katakan bahwa melindungi anak-anaknya ya. Tapi kalau melindungi anak-anaknya supaya jangan sampai anaknya itu mati dibunuh, itu tidak ada janji seperti itu. Melindungi anak-anak Tuhan ya, tapi melindungi sampai anak Tuhan tidak dapat musibah, tidak dapat malapetaka, tidak mungkin bisa mati, itu tidak pernah ada janji seperti itu. Maka Habel tetap disertai oleh Allah dan dilindungi Allah, tapi tanda petik Tuhan ya memberi peluang kepada Kain untuk membunuh Habel tanpa perlawanan, dan Habel mati, tapi kematian Habel ada di dalam
penetapan Allah. Dan Habil sudah disediakan tempat yang terindah. Ya. Jadi dalam hal ini Habil mati itu bukan musibah atau malapetaka, tapi secara dunia sih itu musibah. Secara anugerah umum mungkin itu juga musibah. Tapi secara anugerah khusus itu adalah kasih karunia Allah bagi Habil yang telah disediakan tempat yang begitu indah di rumah Bapa di surga. Jadi tidak ada yang namanya, bagi orang percaya itu tidak ada yang namanya mati itu sial. Tidak ada yang namanya dibunuh itu sial. Tidak ada namanya belum waktunya mati, tidak ada. Semua ada di dalam rencana Allah yang sempurna. Dan Habil disambut oleh Allah karena dia berkenan kepada Allah. Maksudnya mendapat kasih karunia Allah. Jadi berkenan kepada Allah bukan karena Habil memang Habil punya prestasi hebat, hatinya benar-benar tidak bercacat dan sebagainya. Tidak, karena semua manusia sudah berdosa di hadapan Allah hanya karena kasih karunia. Nah, itulah. Oke, saya lanjut. Jadi kejadian Habil dibunuh ini ada dalam penetapan Allah, dan Kain itu adalah sebagai second cause ya yang membunuh Habil, tapi Habil sudah dalam penetapan Allah untuk pulang ke rumah Bapa. Jadi ada penetapan Allah yang sempurna dalam kejahatan Kain. Tapi Kain tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan kejahatan atas hawa nafsunya. Dia tetap harus menghadapi hukuman dari Allah. Itu ya. Jadi biarpun ini adalah penetapan Allah, tidak berarti Kain itu dibebaskan dari tanggung jawabnya. Tidak. Sekali lagi, penetapan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia, dan tanggung jawab manusia tidak menghilangkan penetapan Allah. Dua hal itu adalah seperti rel kereta api yang berjalan bersama, di mana penetapan Allah itu yang berdaulat atas segala sesuatu, sedangkan tanggung jawab manusia dalam melakukan semuanya ya tetap ada. Tidak pernah dilenyapkan tanggung jawab manusia itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang contoh lain dari second cause. Adalah peristiwa yang saya pernah share sedikit ayat ini, tapi saya mau lebih detail menjelaskan, yaitu Kejadian 50 ayat 20. Mungkin bisa sekali lagi dibacakan oleh Yusak, saudara kita Yusak, silakan. Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah sudah mereka-rekakan itu sebagai suatu kebaikan. Dan berarti kejahatan saudara Yusuf ini adalah dalam rencana Allah. Dan itu dalam rangka menggenapi apa yang Tuhan mau melalui kejadian itu. Yaitu apa tadi? Demi menyelamatkan suatu bangsa. Yang besar. Bangsa itu siapa? Ya, bangsa pilihan Allah, yaitu Israel.
Jadi kalau Yusuf itu tidak dibuang oleh saudaranya dan tidak dijual sampai ke Mesir dan dia tidak menjadi raja, maka Yusuf tidak akan bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan dan kemungkinan besar akan mati kelaparan karena tidak mendapat bagian makanan. Dan waktu itu Mesir yang berlimpah-limpah makanannya karena Yusuf yang sudah dapat istilahnya dapat wahyu dari Allah mengenai bahaya kelaparan yang akan terjadi. Dan saudara-saudaranya di dalam kelaparan minta makanan sampai ke Mesir. Dan Yusuf waktu itu sudah menjadi penguasa. Jadi ini ada dalam rencana Allah. Misalkan Yusuf itu tidak dijual, ya sudah, Yusuf akhirnya selamanya bersama dengan saudara-saudaranya dan waktu kelaparan ya sudah mati kelaparan semua. Tapi Tuhan sudah punya rencana dan rencananya itu digenapi melalui second cause. Second cause-nya adalah ya kejahatan saudara-saudara Yusuf. Oke, saya harap ini menjadi jelas. Yang berikutnya adalah dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Tolong bisa dibacakan. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. 3. Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Ayat yang keempat, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ya, Simson terkenal sebagai hakim yang nakal. Dan dia suka dengan wanita-wanita cantik. Dan dia tertarik dengan wanita cantik dari Filistin, yaitu bangsa kafir. Dan dia minta supaya orang tuanya merestui keinginannya untuk menikah dengan gadis Filistin. Tapi orang tuanya mengatakan, loh kamu kok malah kok jatuh cinta sama gadis yang nggak percaya sama Tuhan. Simson bilang, pokoknya aku mau sama dia. Tolong dilamar. Nah, kengototan Simson untuk mau sama gadis Filistin ternyata di ayat 4 disimpulkan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Jadi Simson itu punya nafsu berdosa itu ternyata disebut di Alkitab itu daripada Tuhan asalnya. Ya, maksudnya bukan Tuhan yang memberikan nafsu jahat kepada Simson, tetapi ini pasti ada second cause-nya juga. Ya, dan itu saya sudah jelaskan mengenai anugerah yang ditarik. Ya. Nah, ini supaya jelas ini. Kita kalau lihat peristiwa-peristiwa ini kita jelas ini. Ini perisa posisinya jelas bahwa bukan Tuhan yang memberikan nafsu jahat kepada Simson. Tapi ada anugerah yang ditarik daripada Tuhan. Dan Simson mengambil keputusan atas kemauannya sendiri. Tanggung jawabnya sendiri. Ya, itu tertulis di Alkitab ini kan. Jadi jelas-jelas di sini apa yang dipikirkan Simson itu justru dalam rangka menggenapi rencana Tuhan.
bahwa Simpson harus cari gara-gara terhadap orang Filistin. Dan ya nanti peristiwa ini kan berlanjut. Oke. Yang berikutnya kita lihat dari Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Kisah Silakan. Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat yang kedua-tiga, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, ini adalah kejahatan yang terbesar di seluruh dunia, yaitu menyalibkan anak Allah. Tapi ternyata peristiwa kejahatan yang amat sangat terbesar ini itu ada di dalam penetapan Allah, dalam rencana Allah, dan menggunakan tangan orang-orang jahat. Ya, jadi peristiwa ini bukan peristiwa yang kebetulan. Peristiwa ini bukan peristiwa yang di luar rencana Allah, tapi dalam rencana Allah. Dan dalam menggenapi rencana Allah ada second cause, yaitu tangan orang-orang jahat yang menyalibkan Kristus. Jadi kejahatan pun dalam rangka menggenapi rencana Allah. Nah, ini konsep-konsep seperti ini istilahnya merupakan presupposisi bagi kita untuk kita masuk kepada pemahaman yang lebih dalam tentang satanologi. Jadi terjadinya kejahatan itu bukan kebetulan, bukan di luar rencana Allah, bukan kekeliruan dalam desain Allah, bukan kelemahan-kelemahan di dalam pemeliharaan Allah, sama sekali tidak. Tapi kejahatan itu bisa terjadi, termasuk dosa, termasuk terjadinya iblis itu ada di dalam kedaulatan rencananya yang sempurna. Ya, nanti pasti ada pertanyaan, kenapa Tuhan merencanakan seperti ini? Konyol banget sepertinya. Bukankah ini juga kontradiksi dengan diri Allah sendiri? Allah menciptakan atau Allah merencanakan sesuatu yang melawan dirinya sendiri. Nah, ini yang sudah saya ungkapkan yang minggu lalu. Bukan minggu lalu. Minggu lalu. Jadi, apakah itu bukan kontradiksi? Nah, saya sudah jelaskan. Saudara yang belum ikut yang minggu lalu bisa mengikuti dari YouTube. Ya. Oke, saya lanjut aja. Ya. Bahannya ini masih kelihatan kan? Nah, faktor-faktor dapat terjadinya kejahatan. Ya, kita sudah membahas first cause dan second cause semuanya. Tapi ingat, di dalam kita sudah mempelajari semua itu, kita tidak mengajarkan Calvinisme maupun fatalisme atau nasibisme maupun takdirisme. Ya, kita tidak mengikuti ajaran-ajaran ini kan. Jadi hyper-Calvinism itu apa sih? Itu ajaran yang terlalu menekankan kedaulatan Allah lalu menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Nah, saya tadi sudah tegaskan bahwa tanggung jawab manusia itu tidak hilang.
tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena manusia itu tetap mengambil keputusan atas pertimbangannya sendiri. Dan dia harus bertanggung jawab dengan keputusan dan pertimbangannya sendiri itu. Tidak boleh lari dari tanggung jawab. Nah, itu Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi Alkitab itu mengajarkan dua hal. Kedaulatan Allah secara mutlak dan tanggung jawab manusia yang harus dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi kita tidak terjebak pada hyper Calvinism yang menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Saudara jangan pikir kalau Allah konsep bahwa atau pengajaran yang mengatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa itu ada dalam penetapan Allah, itu namanya hyper Calvinism. Salah, itu ngawur. Ya, saudara baca baik-baik buku-buku teologi yang bermutu tentunya, itu semua teolog reform mengajarkan bahwa dosa ada dalam penetapan Allah. Tapi tidak menghilangkan tadi unsur tanggung jawab manusia. Kalau menghilangkan unsur tanggung jawab manusia, baru itu namanya hyper Calvinism. Nah, ini banyak yang salah paham. Ya. Lalu ada ajaran supralapsarianisme dan infralapsarianisme atau sublapsarianisme. Ya. Itu ada yang bilang kalau supra itu Allah menetapkan dosa, tapi kalau infra atau subla itu tidak, Allah tidak menetapkan dosa. Ngawur lagi. Saya dulu juga dipengaruhi oleh teori ngawur ini. Saya dulu anggap memang supra dan infra itu bedanya yaitu tadi menetapkan dosa itu supra. Kalau infra Allah tidak menetapkan dosa. Ternyata saya setelah mempelajari ulang dua-dua itu baik supralapsarianisme maupun infralapsarianisme dua-dua mengakui Allah menetapkan dosa. Hanya bedanya adalah beda urutan logikanya. Urutan logikanya itu beda antara supra dan infra. Oke, saya tidak bahas itu. Saudara kalau yang mau mempelajari sendiri silakan. Ya, saya tidak membahas itu. Saya nanti kita lari kemana-mana ini ya. Nah, ini saya tegaskan ini. Hal-hal di atas tidak, hal di atas menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Maksudnya hal di atas itu hyper Calvinism, fatalisme, nasibisme, takdirisme itu semua menghilangkan unsur tanggung jawab manusia dan mengkambing hitamkan penetapan Allah, ya, mengkambing hitamkan penetapan Allah untuk pembenaran bagi perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi saya kasih contoh ya, fatalisme misalnya mengajarkan saya mau berzina dengan wanita lain yang saya sukai, yang bukan istri saya. Lalu ada orang yang menegur, loh, kamu kok sebagai anak Tuhan kok mau berzina, seenaknya sendiri itu gimana? Loh, kan ini semua sudah penetapan Allah. Jadi saya berbuat ini pun dalam penetapan Allah. Ya, jadi saya pun tidak bisa menghindari peristiwa ini karena sudah ditetapkan Allah saya berzina sama perempuan itu. Nah, itu namanya fatalisme itu tadi. Itu namanya hyper Calvinism. Ya, mengkambing hitamkan atau menyalahgunakan hukum-hukum penetapan Allah untuk pembenaran bagi perbuatan dosanya. Sama sekali tidak pernah diajarkan seperti itu kalau di reform. Kalau di reform jelas kamu mau nyeleweng, itu kamu berarti melanggar perintah Tuhan dan kamu berarti harus bertanggung jawab atas seluruh perbuatan. Jangan bilang ini sudah ditetapkan Allah. Meskipun kita juga percaya semua peristiwa itu ada dalam penetapan Allah, tapi tidak pernah dibenarkan. Simpson sendiri berbuat nyeleweng.
jatuh cinta sama orang Willie Simpson pun harus bertanggung jawab akibat perbuatannya. Meskipun itu juga sudah di dalam penetapan Allah. Nah, ada orang yang selalu pertanyaannya, loh kok sudah penetapan Allah kok manusia dituntut bertanggung jawab? Ya itu tadi sudah penjelasannya adalah manusia memilih atas pikiran dan kehendak dan pilihannya sendiri, keputusannya sendiri. Maka ya harus bertanggung jawab. Lebih dari itu tidak ada penjelasan yang lebih baik. Ya. Jadi kembali lagi, kalau Tuhan itu pelihara sepenuhnya, tidak pernah ada penyimpangan. Jadi seandainya Tuhan itu memelihara sepenuhnya, ya maksudnya semua dalam kontrol dan kendali Allah secara sempurna, ya tidak pernah ada terjadi dosa. Tapi terjadinya dosa seperti yang saya sudah jelaskan, Tuhan menarik sebagian anugerahnya. Maka muncullah kegelapan itu. Ya, oke, saya tidak ulang-ulang lagi itu. Sudah saya jelaskan cukup panjang lebar. Ya, ini sudah jam berapa ini? 8:30. Wah, tinggal setengah jam lagi. Ya, oke. Nah, satu hal yang saya mau paparkan lagi sebelum saya selesai, yaitu satu faktor yang saya belum pernah membahas, tapi sudah pernah sedikit saya sebut, yaitu potensi berdosa. Jadi memang potensi berdosa ini ya memang ada sedikit pro dan kontra membahas masalah potensi berdosa. Tapi saya pikir kalau nggak ada potensi berdosa juga nggak mungkin orang bisa berbuat dosa. Jadi Allah sudah mendesain di dalam ciptaan yang diciptakan sedemikian rupa dengan baik, itu Tuhan memberikan yang namanya potensi berdosa. Dan potensi berdosa ini tidak akan bisa terjadi, tidak akan terjadi apa-apa selama tadi Tuhan menaungi sepenuhnya. Tapi begitu anugerah sebagian ditarik, potensi berdosa ini akan terpicu. Ya, akan terpicu. Ya, ini memang hal-hal yang tidak mudah untuk dipikirkan. Tapi sekali lagi tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada pemahaman seperti ini. Ya, bahwa memang terjadinya dosa itu tidak di luar rencana Allah. Dan kalau tidak di luar rencana Allah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini faktor-faktor ini. Ya, pertama tadi anugerah yang ditarik. Lalu yang kedua adalah first cause dan second cause. Dan yang ketiga adalah potensi berdosa. Ini semua merupakan satu gabungan di dalam bisa terjadinya dosa dalam rencana Allah yang sempurna. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan saya persilakan saudara kalau ada yang mau bertanya, ada yang nggak jelas, Tanya, ada yang Pak. Saya, ya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Pak Aryo atau Pak Yones dulu? Silakan Pak Aryo dulu. Ya, hostnya aja yang tentukan. Ya intinya bahwa tadi yang dikatakan dalam mendesain manusia, Tuhan itu ya istilahnya ada potensi berdosa. Itu alasannya karena cacat ciptaan. Ciptaan tidak ada yang sempurna. Ya, sempurna sama dengan dosa sih. Yang tidak sempurnaan identik dengan dosa. Jadi semua ciptaan tidak mungkin sempurna. Hanya Allah yang sempurna.
Artinya ada cacat dosa pasti, potensi dosa. Ya, Ya. saya mencoba mereka-reka demikian. Ya, itu benar. Tapi yang saya maksud dengan potensi berdosa itu adalah sebelum jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa sudah memiliki potensi berdosa. Tapi potensi itu sekali lagi belum digunakan selama anugerah Tuhan itu menaungi dia. Contoh lain adalah ya itu nanti cerita soal iblis, ya toh. Malaikat yang dicipta itu ada yang dicipta dengan memiliki potensi berdosa. Sehingga malaikat itu nanti bisa memberontak kepada Allah. Nah, itu nanti yang saya lanjut penjelasan lanjutan nanti akan saya bahas itu bagaimana malaikat yang dicipta dengan sempurna bisa punya keinginan untuk memberontak kepada Allah. Nah, itu sebetulnya pendahuluannya adalah potensi berdosa ini. Jadi malaikat ada yang punya potensi berdosa, ada yang diberi tidak punya potensi berdosa. Maksudnya Pak Halim begitu? Yes, 100 buat Pak Aryo. Lulus, Pak. Udah pernah dengar distris ya, Pak? Oke, silakan. Berikutnya. Pak Yohanes, silakan Pak. Ya Pak. Ini Silakan. saya mau tanya biar lebih jelas Pak. Ya. Beberapa kali disebut istilah anugerah yang ditarik sebagian. Ya, Pak. Masih sedikit bingung nih Pak. Kalau kontrasnya anugerah yang full protection kali Pak ya. Kalau yang ditarik sebagian kan berarti dilindungi, tapi sebagian masih tetap diizinkan terjadi sesuatu yang kurang baik gitu Pak. Apa maksudnya begitu? Ya. Terus saya mau perjelas juga. Tadi kan dicontohnya diberikan pada kisah Simpson dan Habil. Nah, saya juga mau perdalam sedikit yang Simpson ini Pak. Agak membingungkan kisahnya. Bukan membingungkan, menarik gitu Pak. Simpson ini suka gadis Filistin. Kan kita tahu Simpson itu orang Israel dijajah oleh Filistin. Ya. Kalau dia bisa dapat gadis Filistin kan hebat dong. Orang Filistinnya malah yang turun derajat dapat budak gitu kan. Nah, cuman apakah ini termasuk kisah perzinahan nggak? Maksudnya Simpson itu sebelumnya sudah punya istri dulu sebelumnya. Kalau dia mencari wanita lain kan berarti berzina nih Pak. Saya sedikit akan memperdalam mengenai berzinahnya. Berzina kan melanggar hukum ke-7 nih Pak. Bisa dirajam, ini kok enggak gitu Pak. Sepertinya fine-fine aja, legal, bebas. Saya sedikit perluas, termasuk di kisah Yehuda. Yehuda memang istrinya meninggal ya Pak ya. Kemudian dia mencari wanita lain. Mungkin bisa beberapa Pak, sampai terjadi menghamili menantunya. Mungkin menantunya itu wanita yang kesekian lah. Mungkin Pak, memang di Alkitab nggak dijelasin. Sampai wanita itu si menantunya mau ditangkap itu baru dia menunjukkan bukti gitu kan. Nah di sini ada sanksi nih Pak, bahwa menantunya bisa dihukum gitu kan. Tapi di kisah yang lain enggak gitu Pak. Contohnya di kisah Hosea. Hosea ini memang disuruh sama Tuhan kan. Istrinya berzina, malah menjadi pelacur bakti kalau nggak salah gitu Pak ya. Nah dia tebus, beli lagi istrinya, kemudian sampai punya anak berkali-kali. Ini kok lain gitu. Tidak ada sanksi apa-apa, tidak ada hukuman dirajam gitu. Sepertinya perzinahan ini agak membingungkan juga Pak. Kok sepertinya pelacuran boleh gitu. Padahal kan itu termasuk bagian dari berzina gitu Pak. Baik prianya maupun wanitanya. Itu yang saya mau tanya lebih dalam mengenai perzinahan. Tapi untuk yang kasus Habil nih Pak. Kain membunuh Habil.
saking marahnya, saking iri hatinya, saking emosinya gitu. Noh, Kain ini luar biasa bener, langsung main bunuh gitu Pak, enggak marahnya tuh bertahap, dari ringan bisa negur dulu, ngomel dulu, pukul dulu misalnya, baru ke yang paling meningkatnya gitu. Ini udah langsung main bunuh itu, dapat inspirasi dari mana gitu. Kemudian Kain ini bilang takut sama Tuhan gitu kan, takut nanti ada yang mengejar-ngejar dan membunuh. Waktu itu kan berarti bukan 4 orang dong. Adam, Hawa, Kain dan Habil, bukan 4 lagi, berarti ada yang lain lagi dong Pak. Jadi Kain ini membunuh Habil bukan 25% penduduk dunia dong Pak, ada lebih gitu Pak. Karena dia takut ada yang membunuh. Terus Kainnya selanjutnya kisahnya bagaimana Pak? Wah, banyak sekali pertanyaannya. Mungkin banyak juga yang tanya dalam hatinya seperti begitu kan. Pergumulannya Pak Yohanes banyak ini. Oke, saya nggak bisa jawab semuanya tentunya. Jadi nanti pertanyaan Pak Yohanes ini coba saya simpan. Nanti ada hal-hal yang mungkin bisa saya jawab. Mungkin tidak di dalam forum ini ya, karena kan fokus kita mau bahas tentang sebetulnya penekanannya kepada kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Tapi kalau tadi mengenai Simpson yang bisa pilih-pilih gadis Filistin, sebetulnya penekanannya itu sebetulnya bukan berzina itu, karena kelihatannya waktu itu Simpson belum menikah. Jadi dia lagi ya lihat-lihat perempuan yang cantik-cantik gitu, lalu dia tertarik, dan itu perempuan Filistin. Nah, kesalahannya itu bukan karena dia sudah beristri atau berzina, tapi kesalahannya adalah dia tertarik pada gadis Filistin yang itu merupakan pelanggaran peraturan bangsa Israel, di mana memang tidak diperbolehkan untuk menikah dengan bangsa kafir. Jelas itu adalah larangan dari Tuhan, dan dan itu sama dengan ya bisa dikategorikan sebagai murtad atau apa begitu ya. Nah, cuma waktu memang zaman hakim-hakim itu memang zaman di mana manusia berbuat semau gue, seenaknya sendiri. Jadi memang hukum itu sepertinya sudah tidak terlalu menjadi penekanan utama pada zaman itu. Hakim-hakim. Zaman hakim-hakim itu kelihatan sudah manusia berbuat semau gue seenaknya sendiri. Oke, tapi yang saya mau tekankan sebetulnya dari peristiwa Simpson itu adalah dia mau ngambil keputusan itu ada di dalam kedaulatan Allah, bukan keluar daripada rencana Allah. Itu penekanan saya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan sampai sedetail-detailnya dari pertanyaan Pak Yohanes. Mungkin dalam forum lain Pak ya, nanti kita bisa bahas itu. Termasuk tadi Kain dan Habil, saya juga mau menekankan peristiwa Kain dan Habil itu pun sebetulnya juga bukan di luar penetapan Allah. Termasuk penyaliban Tuhan Yesus juga ada di dalam penetapan Allah. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada Pak. Ya, silakan. Saya masuk ke topik yang Pak mau bahas ya tentang satanologi. Begini Pak, penetapan Allah rel di atas, ordo di atas. Free will manusia dan tanggung jawab ada di ordo di bawah. Itu saya ilustrasikan setiap kejadian yang adalah berupa lokomotif atau gerbong, itu selalu berjalan beriring. Cuman yang menentukan sebuah kejadian adalah ordo penetapan Allah.
tapi manusia punya kebebasan untuk melakukan itu menjadi tanggung jawab. Nah, problemnya begini, Pak. Mungkinkah pilihan manusia itu keluar dari penetapan yang merupakan ordo di atas? Itu satu. Yang kedua, kalau itu merupakan sudah dikunci, itu harus terjadi. Nah, ini bagaimana kita bisa ngatasin perang batin atas doktrin yang dikupas selama di STRIS. By the way, saya sudah tahu, cuma saya ingin memancing untuk menggali teman-teman lain. Thank you. Oke. Jadi penetapan Allah pasti terjadi. Nggak ada yang tidak terjadi. Jadi manusia mau melakukan apapun yang dia dalam tanda petik pilihannya dia, itu pun ada dalam penetapan Allah dan tidak bisa keluar dari penetapan Allah. Itu tadi saya di awal-awal sudah menegaskan bahwa tidak mungkin manusia bisa keluar dari penetapan Allah. Tapi di dalam penetapan Allah yang seperti itu, manusia yang memilih dan melaksanakan apa yang dia pilih tetap bertanggung jawab dengan pilihannya. Ya, jadi apa tadi fokus pertanyaannya Pak Elia tadi? Jadi kita bingung, Pak. Ini kita punya pilihan atau ini pilihan kita tuh sudah tanda kutip disetir oleh penetapan Allah. Itu bahasa gampangnya. Iya. Dan lagi satu, berarti second cause itu hanya seperti second cause karena tetap DNA atau poinnya adalah tetap di first cause, Pak. Karena itu manusia tidak bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Katakanlah seperti Yudas. Mungkinkah Yudas tidak menjual Yesus? Tidak mungkin dong. Kan begitu ya, itu salah satu contoh tentang first cause dan second cause. Thank you, Pak. Ya, suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari, tapi manusia yang mau melakukan itu atas kehendaknya sendiri dan tidak pernah merasa dipaksa oleh Tuhan atau didorong-dorong oleh Tuhan untuk melakukan itu. Tidak. Dia melakukan itu atas pertimbangannya sendiri, kemauannya sendiri, keputusannya sendiri, makanya dia tetap bertanggung jawab. Meskipun itu harus terjadi. Jadi memang di sini pikiran manusia sangat terbatas di dalam memahami dua hal ini, yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Cuma Alkitab memang memaparkan dua hal ini, ya, kebenaran bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan manusia bertanggung jawab dalam melakukan segala yang diputuskannya. Dan semua yang dilakukan manusia juga tidak mungkin keluar dari kedaulatan Allah. Ya, itulah penjelasannya. Mau lebih daripada itu, kita saya memang... coba menjelaskan, Pak. Silakan Pak Rio. Pendapat, Pak. Jadi itu satu misteri, sungguh-sungguh satu misteri luar biasa. Di satu pihak ada ketetapan kedaulatan Allah. Yes. Di satu pihak ada manusia yang memang sungguh-sungguh dia mau melakukan perbuatan itu. Bukan sama sekali tidak ada unsur Allah menyuruh dia berbuat gitu. Jadi ini dua hal yang sama-sama benar. Dikatakan itu kedaulatan Allah, benar, karena Tuhan. Tapi bahwa itu dilakukan, aku mau gini, itu memang dari sifat dosanya dia yang mau berbuat itu. Jadi dua-dua pada benar ya Pak. Dan dua-dua itu tidak kontradiksi blas. Tanpa itu satu misteri memang kalau dikatakan loh kok podo.
Ya, anggap aja ini misteri. Kenapa? Tapi sungguh-sungguh dia, aku mau berbuat gini, maka diminta tanggung jawabnya. Yes. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aryo sudah menjawab. Pak Halim, Baik, Bu Patrick. Silakan. ya, saya mau nanya maksudnya, karena saya juga ada baca tentang yang Israel dengan Efraim yang juga mereka sengaja berbuat dosa, tetapi hari ini melalui Hosea Tuhan mengatakan bahwa dia juga tetap berbalik untuk mengasihi mereka. Nah, ini di sini cost-nya itu ada sangkut pautnya ya dengan first course dengan second course gitu. Ya, saya percaya bahwa selama di dalam naungan proteksi Allah secara sempurna tidak mungkin ada kebocoran. Dan tidak mungkin ada iblis yang bisa menyusup atau menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa selama diproteksi secara sempurna oleh Allah. Maka bisa terjadinya seperti itu adalah karena Allah pertama, Allah menarik sebagian anugerahnya. Yang kedua adalah second cause yang berjalan. Ya, tidak pernah memang Allah mendorong-dorong orang berbuat dosa, itu tidak pernah. Tapi second cause ini yang juga dalam penetapan Allah berbuat menurut keputusan dan kehendaknya sendiri. Nah, itu. Jadi pasti ada faktor second cause dan first cause. First cause-nya memang semua dari Allah. Seperti tadi Pak Elia bilang, bukankah itu semuanya di dalam penetapan Allah? Jawabannya ya, 100% ada di dalam penetapan Allah. Dan tidak mungkin ada kejadian bisa terjadi di luar penetapan Allah. Tapi manusia yang melakukan itu adalah manusia yang melakukan atas kemauannya sendiri, dan seluruh kemauan manusia itu sendiri yang dia pilih-pilih sendiri atas kemauannya sendiri itu juga tetap dalam kedaulatan Allah yang sempurna. Nah, itu nanti saya akan rumuskan kebenaran-kebenaran ini minggu depan dalam kesimpulan-kesimpulan sementara sebelum kita betul-betul membahas tentang setan, keberadaan setan. Jadi sekarang ini kita baru membahas pendahuluan sebelum membahas setan. Ya. Dan pendahuluannya itu adalah basic, yang sangat basic, prinsip-prinsip dasar doktrin yang benar-benar kembali kepada Alkitab dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Alkitab tentang kedaulatan Allah. Demikian Bu Patrick. Oke, ini di mau tambah sedikit lagi, Pak. Silakan. Ya, bagaimana ini juga hubungan di dalam hal ini, Pak, dengan faktor pemilihan Tuhan kepada orang pilihan gitu. Adakah maksudnya ini juga ada dampaknya dengan faktor first itu yang dimana Allah menarik dia punya ini anugerah gitu. Sangat berkaitan dengan orang pilihan. Jadi justru first cause dan second cause ini nanti kita akan lihat goalnya mau kemana. Ya, karena semua dalam kontrol Allah. Jadi kita sudah dari awal membahas ya, tidak ada kejadian bisa terjadi di luar kontrol Allah. Semua itu terjadi dalam rangka menggenapi rencana Allah yang sempurna. Nah, itu nanti saya rumuskan dalam bentuk tulisan yang lebih jelas bahwa tidak ada kejadian kebetulan. Dan tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana Allah. Tidak ada kejadian kekeliruan dalam rencana Tuhan.
atau salah perhitungan dalam rencana Tuhan. Tidak ada. Itu dari awal kita sudah bahas dengan demikian ketat. Jadi ya Bu Patrick, saya kira sudah banyak belajar juga ya dalam pelajaran yang saya pernah ajarkan juga di Street Jakarta. Ya Pak, makanya saya juga pikir ini ada pasti kaitannya gitu loh. Karena kita lihat juga Daud bisa berbuat dosa itu juga yang itu. Itu Yes. juga ada yang apa jelas sekali di sini di mana kalau kita lihat dia perbandingkan dia dengan Saul itu di mana Allah menarik betul dia punya ini roh, sedangkan di Daud Tuhan masih beranugerah ke dia gitu. Yeah. Jadi di sini juga kadang-kadang orang pasti bisa agak sedikit bingung gitu. Why untuk Saul demikian, why for Daud demikian gitu. Ya, jawabannya adalah anugerah Tuhan dan kedaulatan Allah. Kepada siapa Allah mau memberikan anugerahnya. Dan kepada siapa Allah tidak memberikan anugerahnya. Itu adalah semua dalam kedaulatannya yang sempurna. Dan rencananya yang tidak ada yang gagal. Ya, nah itu penting itu. Pemahaman mengenai semua terjadi dalam rencananya yang sempurna, dalam kedaulatannya yang mutlak, dan dalam rangka menggenapi rencananya. Ya, sudah enggak ada yang lain itu. Kebenaran-kebenaran itu. Nanti saya akan rumuskan kebenaran-kebenaran ini dalam bentuk tulisan-tulisan minggu depan ya, akan saya bahas. Satu pertanyaan lagi Pak dari Minggu depan, sorry, Kamis ya, nanti. Kamis Pak. Ya. Ada Kamis. Pak Theodor Nehemia ya. Malam Pak Andi, bisa saja orang menafsirkan Kejadian 50 ayat yang ke-20 sebagai berikut. Baik sebagai lawan dari jahat, jika ada baik maka otomatis ada jahat. Tapi herannya kenapa baik bisa satu kutub dengan jahat? Karena seharusnya baik dengan baik dan jahat dengan jahat. Dugaan saya baik bisa satu kutub dengan jahat pada konteks manusia berdosa dan bukan dalam pribadi Allah. Mohon pencerahannya dari Pak Theodor Nehemia di Zoom, Mbak. Ya jelas dalam diri Allah tidak ada kejahatan. Tapi dalam rencana Allah, kejahatan dan kebaikan sama-sama dipakai untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Nah itu. Jadi Tuhan itu jelas second cause. Tuhan menggunakan second cause, termasuk kejahatan, dalam rangka menggenapi rencananya yang sempurna. Oke? Oke. Kurang 4 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ini ada satu pertanyaan. Bu Ruby sudah nanya, tolong diangkat. Siap. Oke, ini Bu Ruby ya. Pak Andi, bagaimana kita bisa tahu ini ketetapan Allah atau kita yang belum berusaha maksimal? Misalnya menyampaikan nasihat-nasihat firman Tuhan. Menyampaikan, oh ya. Wah ini bagus ini. Jadi bagaimana bisa tahu ini ketetapan Allah atau kita belum berusaha maksimal? Apapun yang terjadi, termasuk kita ini belum maksimal atau sudah maksimal, atau berjalan di dalam jalur Tuhan atau di luar jalur Tuhan, semua dalam rangka Allah sedang menggenapi rencananya. Ya, dan bagi kita memang nggak tahu mana rencana Allah, mana yang di dalam kita sudah keluar jalur atau masih dalam jalur, atau kita sudah melanggar firman atau di dalam jalur firman Tuhan. Nah, tanggung jawab kita adalah pertama, belajar
sinkron dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi itu kalau ditanya apakah kita sudah maksimal? Jawabannya tidak pernah benar-benar maksimal. Karena apa? Kita semua diproses. Dan proses itu tidak pernah selesai. Maka yang berikutnya adalah di dalam menjalani semua ini adalah do your best. Lakukan yang terbaik yang Tuhan sudah perlengkapi Anda. Lakukan yang terbaik. Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Lakukan yang terbaik. Terbaiknya sampai batas mana? Tidak ada yang tahu. Ya, ini kok suaranya feedback. Tolong, ini mic-nya, ya. Oke. Nah, jadi segala kejahatan yang dilakukan manusia juga dalam rangka gimana ya, kok feedback-nya kok masih oke, saya simpulkan aja ya. Jadi kita percaya saudara-saudara bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu dan Allah itu sempurna oleh kuasa apapun. Jadi tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana Tuhan. Segala usaha kita pun adalah di dalam anugerah Tuhan. Nah, perhatikan, segala usaha kita itu pun ada di dalam anugerahnya. Selama menjalani hidup ini kita sadar bahwa kalau bisa kita seperti sekarang ini adalah only by grace, semua karena anugerahnya. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang juga menyadarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bergenaplah rencana Tuhan. Puji Tuhan, Allah bukan tidak berdaya. Allah bukan tidak punya rencana apa-apa. Allah punya rencana yang jelas. Allah berkuasa mutlak. Dan Allah selalu menggenapi rencananya. Membacakan kembali ayat yang selama ini sering disiarkan oleh Pak Hendarto, yaitu Roma 11 ayat 36. Biarlah ini menjadi perenungan dalam hidup kita senantiasa. Silakan tolong dibaca oleh Yusuf, Roma 11 ayat 3. Mic-nya belum di unmute. Belum di unmute. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Segala sesuatu adalah, tolong volumenya dikecilkan. Kok bisa feedback terus ya? Di Pak Andi punya, Pak. Pak mungkin cabut dulu baru tancap lagi. Oke. Jadi firman Tuhan menegaskan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia,
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa semua adalah dari Allah dan semua bisa terjadi juga karena Allah, dan semua berakhir kembali kepada Allah, dan semuanya adalah kemuliaan hanya semua dalam menjalani hidup yang sangat-sangat bergantung mutlak hanya kepada Allah saja.